ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan tentang Risalah Al-Usul As-Sittah. Itu 3 atau 6 landasan pokok atau 6 kaidah pokok di dalam agama. Kita telah sebutkan 5 dari 6 kaidah tersebut, dan sekarang kita masuk pembahasan yang ke-6. Berkata penulis rahimahullah taala, al-aslus sadis, kaidah yang ke-6. Kata beliau, raddu syubhati allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'ani was sunnah. واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. Kata beliau, kaidah yang ke-6 yaitu tentang bantahan atas syubhat yang dibuat oleh syaitan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pendapat-pendapat dan bid'ah-bid'ah yang berbeda-beda dari pemahaman-pemahaman yang ada. Apa syubhat tersebut? Kata beliau, yaitu bahwasanya Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang memahaminya kecuali mujtahid mutlak. Dia akan dijelaskan apa itu mujtahid mutlak. Dan mujtahid, kata beliau di sini, yaitu seorang yang memiliki sifat ini dan ini. Yang kata beliau barangkali sifat-sifat tersebut tidak terdapat pada Abu Bakar dan Umar. Intinya di sini tentang syubhat tersebut, kaidah yang ke-6, yaitu bahwasanya Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang bisa memahaminya kecuali mujtahid mutlak. Itu ringkasannya. Jadi penulis rahimahullah taala, beliau di sini menyebutkan pada kaidah yang ke-6 sini tentang syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah kebatilan. Syubhat itu adalah kebatilan, namun dipoles dengan dalil-dalil menurut mereka, sehingga nampak menjadi apa? Seperti al-haq. Itu namanya syubhat. Syubhat itu asalnya adalah kebatilan, namun dihiasi sehingga orang yang tidak paham, dia akan katakan, oh itulah kebenaran, itulah al-haq. Itu namanya syubhat, ya. Itu namanya syubhat.
Jadi jangan katakan bahwasanya orang-orang yang mereka berada di atas kebatilan, mereka tidak mendatangkan dalil-dalil. Mereka akan datangkan dalil-dalil, hujah-hujah, baik hujah-hujah berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah atau hujah akal mereka. Mereka datangkan untuk menguatkan apa yang mereka berada di atasnya. Dan syaitan yang membuat syubhat tersebut kemudian diambil oleh syaitan dari kalangan manusia untuk diajarkan kepada orang-orang yang berada di atas al-haq agar supaya mereka sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara syubhat mereka tadi yaitu mereka menggambarkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu sama sekali tidak ada yang bisa paham kecuali orang yang sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Jadi kata mereka Al-Quran dan Sunnah itu kaum muslimin secara umum tidak bisa paham kecuali orang yang dia sudah memiliki derajat ijtihad mujtahid mutlak. Apa itu mujtahid mutlak? Mujtahid mutlak itu orang yang dia sudah menuntut ilmu, dia sudah paham ilmu bahasa Arab dan apa saja yang berkaitan dengan bahasa Arab. Dia paham ilmu yang namanya usul al-fiqh, namanya ilmu usul fiqh, ilmu usul al-fiqh yang dengannya kita bisa memahami bagaimana seharusnya kita mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Itu usul fiqh. Paham ilmu tentang mustalah al-hadith, kita tahu hadis tersebut sahih atau dhaif. Dia tahu tentang nasikh dan mansukh, dia tahu mana dalil yang sudah terhapus dan mana dalil yang belum terhapus hukumnya. Dia hafal ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum. Dia tahu tempat-tempatnya di kitab mana. Semua ini adalah syarat-syarat mujtahid al-mutlaq. Sehingga ketika dia dihadapkan suatu masalah, langsung dia tahu hukumnya. Apa masalah ini? Dia tidak perlu lagi membaca kitab para ulama. Dia langsung mengatakan hukumnya haram. Dalilnya adalah Al-Quran ini. Masalah apa saja, dalilnya adalah sunnah seperti ini. Dia langsung bisa paham. Namanya mujtahid mutlak. Jadi kata mereka, yang bisa paham Al-Quran dan Sunnah itu hanya mujtahid mutlak. Sehingga apa? Mereka menggiring agar supaya kaum muslimin secara umum itu hanya mengikuti apa saja yang sudah disampaikan oleh guru-guru mereka dari kalangan orang-orang yang membawa kebatilan. Orang-orang yang membawa ajaran sekalipun itu ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Itu tujuan mereka, membawakan syubhat ini. Sehingga kita kalau kita katakan ada Al-Quran dan Sunnah, ada ayat Al-Quran, ada Sunnah seperti ini, kata mereka, oh, tidak mungkin, kita tidak paham. Yang paham hanya guru kita, ya, hanya guru kita. Yang paham hanya syekh fulan. Yang paham hanya orang yang sudah mencapai tingkat ini. Jadi mereka apa? Bawakan syubhat ini untuk menjauhkan kaum muslimin agar supaya mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Bahwasanya tidak mungkin kita paham Al-Quran dan Sunnah. Jadi kaum muslimin secara umum tidak mungkin paham. Tidak mungkin paham. Jadi itu apa yang mereka sampaikan. Apa yang mereka sampaikan kepada umat. Sehingga umat ini dari zaman ke zaman mereka hanya ikut saja apa yang dikatakan oleh pembesar-pembesar, tokoh-tokoh mereka yang ada di kampung, di suatu daerah. Mangut-mangut saja. Iya, iya. Jelas. Karena kata mereka, kaum muslimin tidak paham. Sekalipun kita baca Al-Quran, kita baca Sunnah, tidak paham. Ya, semuanya masalah. Harus kita kembalikan kepada mereka. Ya, harus kita kembalikan kepada mereka. Ini adalah pemahaman yang batil terhadap Al-Quran dan Sunnah.
Al-Quran dan Sunnah kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk mengikutinya, ya, untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Kata Imam Al-Qurtubi, yaitu Alkitab wa Sunnah. Itu Alkitab dan Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang nabinya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia, yaitu Nabi Muhammad, tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Apa saja yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya, kata beliau, inni utitul Qur'an wa mithluhu ma'ah. Sesungguhnya aku diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu Sunnah. Yaitu Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu pokok dalam beragama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu sebagai penjelas bagi manusia. Fihi bayanul linnasi wa hudaw wa busyra lil muttaqin. Di dalam Al-Quran tersebut ada al-bayan, penjelasan, linnas, untuk manusia. Allah tidak katakan untuk mujtahid mutlak, tapi apa? Bayan linnas, penjelasan untuk seluruh manusia. Allah sifatkan Al-Quran itu apa? Mubayyin, sebagai penjelas, ya. Artinya apa? Bisa dipahami oleh seluruh manusia, itu asalnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu sebagai az-zikr, untuk dijadikan pelajaran, diambil ilmunya. Fahal min muddakir. Jadi jelas Al-Quran itu dipahami, ya. Al-Quran bisa dipahami oleh kaum muslimin secara umum. Begitu juga Sunnah. Dan Nabi SAW bersabda apa? Walaqad taraktukum 'alal bayda lailiha kanahariha la yazigu anha illa halik. Dan sungguh aku telah tinggalkan bagi kalian itu di atas sesuatu yang putih bersih, yang malamnya itu sama dengan siangnya, malamnya sama dengan siangnya. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling darinya kecuali dia akan binasa karena sebab berpalingnya. Jadi jelas Al-Quran dan Sunnah itu apa? Jelas, sangat terang. Yang kata Nabi SAW tadi apa? Malamnya sama dengan siangnya, ya, sama-sama terang. Jadi Al-Quran dan Sunnah sangat terang, ya. Bisa dipahami, bisa dipahami, bisa dipahami dengan baik. Jadi ucapan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipahami kecuali orang yang dia sudah mencapai derajat mujtahid mutlak sebagaimana kita sudah jelaskan tadi, itu adalah ucapan yang batil, yang mereka bawakan agar supaya menyesatkan umat dari jalan Allah, agar supaya umat tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka ikut saja apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh mereka. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi jangan tertipu. Oleh karena itu dalam Al-Quran, ya, hukum-hukum pada umumnya langsung dipahami oleh manusia. Ya. Kalau dikatakan jangan berzina, orang tahu jangan berzina, langsung dipahami. Masa larangan berzina hanya orang yang sudah belajar, sudah sampai tingkat, sudah paham bahasa Arab, sudah paham ini, baru dia paham? Hah? Dikatakan jangan minum khamar, jangan minum minuman keras, orang sudah paham. Biar dia tidak belajar, biar dia tidak paham bahasa Arab, orang sudah sampaikan, Allah katakan dalam Al-Quran seperti ini, sudah langsung paham. Ya. Jadi hukum-hukum di dalam Al-Quran, dalam Sunnah, itu hukum asalnya apa? Adalah perkara-perkara yang mudah dipahami oleh kaum muslimin secara umum. Ya. Mudah dipahami oleh kaum muslimin secara umum. Sehingga tidak benar mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali orang-orang yang sudah dia mencapai derajat mujtahid mutlak. Ya. Sampai derajat mujtahid mutlak. Jadi tidak benar. Jadi apa? Tidak
benar. Jadi dalil-dalil di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam sunnah, itu asalnya adalah mudah dipahami, mudah dipahami. Begitu juga memang kadang ada sebagian masalah yang tidak dipahami kecuali mereka orang yang sudah belajar. Dia paham. Kemudian juga ada sebagian masalah yang memang tidak bisa dipahami kecuali mereka para ulama yang sudah mencapai tingkat mujtahid al-mutlaq. Ya. Demikian. Jadi masalah-masalah tertentu saja. Masalah-masalah tertentu. Bukan semua masalah di dalam agama. Oleh karena itu, masalah-masalah pokok di dalam agama semua mudah dipahami. Ya, semua mudah dipahami, tidak sulit. Masalah-masalah pokok di dalam agama semuanya mudah dipahami. Kalau disampaikan ini, ya, syirik itu diantaranya ini, orang sudah paham. Oh iya, itu syirik. Di antara bentuknya ini, kalau kita dijelaskan, sudah langsung dipaham. Langsung apa? Paham orang. Kecuali memang ada sebagian perkara, masalah-masalah di situ yang tidak ada yang memahaminya. Karena kenapa? Ada masalah-masalah baru misalnya. Ya, masalah-masalah baru. Yang mana masalah-masalah tersebut itu tidak ada yang bisa memberikan hukum kecuali mereka para ulama yang sudah sampai derajat mujtahid mutlak, sehingga mereka bisa menerapkan masalah itu cocoknya dengan ayat mana, cocoknya dengan hadis yang mana. Demikian, ya. Ini seperti ini tidak ada yang bisa kecuali mereka para ulama yang sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Bukan setiap orang berbicara. Bukan setiap orang itu berbicara. Maka kita kembalikan kepada para ulama pada masalah-masalah yang memang belum dibahas di dalam Al-Quran dan Sunnah, atau masalah-masalah baru misalnya muncul, atau masalah-masalah yang cabang-cabang masalah yang kadang sebagian orang dia kurang paham, dirinci oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama. Jadi demikian. Jadi tidak benar kita mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak dipahami kecuali mujtahid mutlak. Jadi asalnya Al-Quran itu mudah dipahami oleh kaum muslimin, bahkan manusia secara umum, ya. Oleh karena itu betapa banyak orang yang masuk Islam hanya karena dia baca apa? Al-Quran. Banyak orang-orang di Eropa sana, para ilmuwan di Eropa yang masuk Islam hanya karena mereka apa? Meneliti Al-Quran. Ya, mereka meneliti apa? Al-Quran, mereka masuk Islam. Menunjukkan kalau Al-Quran apa? Mudah dipahami. Ya, sehingga mereka masuk Islam lewat apa? Bacaan Al-Quran. Ini bukti, kenyataan yang tidak bisa kita apa? Pungkir. Jadi tidak semua masalah itu harus dipahami oleh mujtahid al-mutlak sehingga kita tidak mau lagi kembali. Sehingga kata mereka, tidak usah. Apa yang kita berada di atasnya itu sudah dipahami oleh tokoh-tokoh kita, mereka yang paham. Tidak boleh kita pahami Al-Quran sendiri. Tidak boleh kita baca Al-Quran kemudian kita berdalil dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dengan sunnah. Kata mereka tidak boleh, kita diam saja. Tidak perlu kita mempelajarinya. Ini adalah kebatilan yang nyata. Kebatilan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu artinya Al-Quran dan Sunnah mudah dipahami. Mudah dipahami. Bukan orang-orang tertentu. Sebagaimana sebagian kelompok Islam ini seakan-akan hanya orang-orang tertentu yang paham, orang-orang khusus yang paham Islam. Adapun orang-orang yang umum itu masih tidak paham, hanya kulit-kulitnya. Padahal ajaran Islam tidak membedakan siapapun dia. Tidak membedakan siapapun dia. Sama. Kewajiban salat sama untuk seluruh kaum muslimin. Tidak dibeda-bedakan mau dia khusus mau umum. Wajib salat. Wajib tauhid. Begitu juga larangan-larangan.
Semua ditujukan kepada kaum muslimin tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Jadi Al-Quran dan Sunnah asalnya mudah dipahami. Asalnya mudah dipahami. Tidak berbelit-belit. Cuman kadang memang butuh penjelasan, orang yang menjelaskan. Mereka yang belajar untuk menjelaskan. Namun mudah dipahami. Mudah dipahami. Apalagi perkara-perkara pokok rata-rata dipahami. Rata-rata dipahami. Misalnya kewajiban tentang salat, Allah perintahkan kita salat. Kita tahu. Semua orang kaum muslimin asalnya tahu kewajiban salat. Cuman kadang rincian-rinciannya, nah itu baru dijelaskan. Tapi setelah dirinci orang paham. Paham. Setelah dijelaskan paham. Jadi tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Kata beliau di sini, "Wa man talaba al-huda minhuma fa huwa imma zindiq wa imma majnun li ajli su'ubati fahmiha." Kata beliau, dan barang siapa yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, kata beliau di sini, maka orang seperti ini itu seakan-akan dia seorang zindiq, munafik, atau orang gila. Ya, justru orang yang dia mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu justru yang dituduh dia orang yang sudah keluar dari Islam, membawa ajaran baru, orang gila. Orang yang dia berusaha kembali kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Ini pemahaman yang muncul di tengah masyarakat. Kenapa? Li ajli su'ubati fahmiha. Kata mereka karena sangat sulit memahaminya. Sangat sulit memahaminya. Kata beliau, subhanallah wa bihamdi. Kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadar, khalqan wa amra. Irad hadhihi syubah al-mal'unah min wujuhin syatta, balagat ila haddi ad-daruriyat al-'ammah. Kata beliau, subhanallah wa bihamdi. Betapa banyak atau berapa banyak dalil-dalil, hujjah-hujjah yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, baik secara syar'i, hujjah syar'i dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang sebagaimana kita tadi sebutkan, ya, bahwasanya Al-Qur'an sebagai apa? Penjelas. Begitu juga Sunnah, penjelas, sangat jelas untuk manusia, dipahami oleh manusia. Begitu juga secara qadari, kenyataan. Kenyataan, betapa banyak orang yang paham, diajarkan Islam mereka paham. Ya? Banyak orang masuk Islam, mereka paham Islam, mereka baca Al-Quran, mereka paham. Mereka apa? Paham. Itu secara apa? Qadari, secara kenyataan yang Allah Subhanahu wa taala sudah perlihatkan. Bahkan kata beliau, khalqan wa amran. Hujjah dari sisi apa? Penciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kadang sesuatu, dan dengan sesuatu tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya Al-Quran itu begitu jelas. Al-Quran itu begitu apa? Jelas. Begitu juga perintah. Allah perintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin kita diperintahkan sesuatu untuk diikuti kalau kita tidak paham. Ya? Kalau kita tidak paham. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang hal ini secara syar'i dan qadari sebagaimana tadi sudah jelaskan, juga penciptaan dan perintah di dalam membantah syubhat ini, syubhat yang terlaknat ini, dengan berbagai sisi, dengan berbagai sisi yang berbeda-beda. Sudah sampai derajat ad-daruriyat al-'ammah. Daruriyat al-'ammah, perkara yang sangat-sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan secara detail bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu adalah perkara yang sangat jelas, ajarannya jelas, tidak susah dipahami. Oleh karena itu, ketika kita mengajarkan ini perintah Allah dan Rasulnya, ini tidak boleh, dalilnya ini, semua mudah dipahami. Justru yang susah dipahami adalah orang yang membawa ajaran baru.
Yang susah dipahami orang-orang yang membawa ajaran baru, yang tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Itu justru apa? Susah. Coba bayangkan, ya. Orang-orang yang mau mengajarkan sholat, kalau orang sholat dulu harus dia tahu dulu, dia tahu apa gurunya, atau dia tahu di mana dia tempatkan nafasnya, dia tahu di mana dia tempatkan ruhnya. Ya, harus dia bisa sudah bayangkan ada Allah di depannya, ya, atau ada gurunya di depannya. Bayangkan, seperti ini tidak ada yang paham, dia sendiri tidak paham. Yang mengajarkan, ya, dia sendiri tidak dapat, ya, dia sendiri tidak dapat. Jadi susah. Ajaran mereka yang susah apa? Susah dipahami. Jadi apa saja ajaran dari selain Al-Quran dan Sunnah justru itu yang apa? Sangat susah dipahami. Susah dipahami. Kapan tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, susah dipahami. Susah, berbelit-belit. Kau bayangkan, orang dia ajarkan kalau potong ayam harus lihat dulu ke gunung. Lihat di mana tempat lari nafasnya. Susah tidak? Susah. Dia sampai di mana dia mau lihat ujungnya gunung sana, tempat lari nafasnya. Dia harus tahu tempat lari rohnya, roh ayamnya, roh kambingnya. Bayangkan. Sehingga masyarakat takut potong ayam karena dia tidak tahu menempatkan apa? Roh ayamnya. Sehingga sedikit kalau potong ayam harus kembali ke Pak Imam yang tahu. Padahal potong ayam potong saja, bismillah, selesai. Hah? Potong sendiri di kamar. Kalau takut tidak mau takut imam nanti marah. Oh, ini sudah bawa ajaran baru. Dia tidak bawa potong ayam nanti tidak bawa lagi ke imam. Banyak di kampung-kampung masih banyak yang seperti itu. Potong ayam tidak sah kalau bukan imam yang potong. Ya. Padahal gampang saja, bismillah, selesai, gerek saja lehernya. Langsung kasih bersih, masak, makan sama-sama. Ya. Yang penting Pak undang ya. Kalau Pak undang Utsman. Demikian. Perhatikan perkara yang gampang. Kalau kita ikut syariat Al-Quran dan Sunnah gampang sekali. Nabi hanya ajarkan apa? Baca bismillah baru gerek, selesai. Gampang sekali. Mereka mengajarkan sesuatu yang sulit, yang hampir-hampir tidak ada yang bisa kecuali imam. Bayangkan. Jadi terbalik ya. Hanya imam yang bisa. Perempuan juga bisa potong. Perempuan boleh potong juga. Disembelih. Jadi ini perkara-perkara yang gampang, yang mudah di dalam agama, justru itu yang sulit dan tidak dipahami ketika kita tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah menjelaskan Allah di atas langit, di atas arsy. Selesai, sudah. Gampang. Datang orang-orang yang katakan tidak boleh. Kita harus katakan Al-Quran Allah di mana-mana. Ini justru susah dipahami kalau Allah di mana-mana. Wah, antum bayangkan kalau Allah di mana-mana. Ada di kamar mandi, ada di sini, ada di sana. Nauzubillah. Semuanya mereka katakan Allah di mana-mana, dimanapun kita berada. Sebagian orang lagi mereka katakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kiri. Berarti tidak ada namanya. Ya. Orang seperti itu. Mereka katakan kalau ditanya Allah itu ada. Kami yakin Allah itu ada. Tapi mereka katakan tidak boleh kita katakan Allah di atas langit, tidak boleh. Kita yakini Allah itu ada, tapi tidak boleh kita katakan Allah di atas. Pokoknya Allah tidak di atas, tidak di bawah dan seterusnya. Jadi susah dipahami. Ya, susah dipahami yang seperti ini. Masa Allah ada tapi Allah tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah dan seterusnya. Jadi bertolak belakang ya. Namanya kalau ada pasti harus kita tentukan di mana. Dan Allah sudah ajarkan kita, Allah di mana? Di atas langit, di atas arsy. Selesai, sudah, beres. Kita yakini sudah selesai. Jangan lagi mempersulit. Mempersulit. Jadi gampang. Kalau mengikuti Al-Quran dan Sunnah pasti apa? Pasti gampang. Pasti mudah dipahami. Kapan kita menyimpang, justru itu yang susah. Oleh karena itu perhatikan, kenapa kaum muslimin malas datang sholat? Karena mereka menganggap sholat sangat berat. Tidak dipahami, cara-caranya susah. Ya. Bacaannya semua panjang-panjang.
Berwudu saja sudah susah karena baru membasuh tangan ada doanya. Membasuh wajah ada doanya, semua dibaca. Bayangkan banyak sekali. Belum lagi niat, setiap salat harus hafal niatnya. Setiap salat 5 waktu sudah 5. Salat sunnah berapa? Belum lagi salat banyak sekali niat yang harus dihafal. Ya? Tapi kalau kita ikut ajaran Rasulullah SAW, selesai. Berwudu kita tinggal ikuti tata caranya, bismillah baru berwudu. Selesai baru baca doa, sudah habis. Salat, takbir, Allahu Akbar. Tidak dulu diam-diam, tarik napas dan seterusnya, lihat dulu di depan dan seterusnya, baru tarik Allah, baru hu-nya di mana? Ya, mereka saja yang tahu. Ya. Ini ajaran dari mana seperti ini? Nabi apa? Apa kata Nabi? Idza qumta ila shalah fakabbir. Apa kata Nabi? Idza qumta ila shalah fakabbir. Jika engkau berdiri untuk salat, maka bertakbirlah. Jadi takbir Allahu Akbar, selesai. Ya. Itu kata Nabi. Nabi perintahkan bertakbir kalau ketika berdiri untuk salat. Jadi sudah selesai. Allahu Akbar, sudah. Itu yang kita diperintahkan, itu yang kita ikuti. Jadi tidak usah bertele-tele dan seterusnya yang tidak ada ajarannya. Jadi kalau kapan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah pasti mudah. Yang penting kita istiqomah. Ya, mau mengamalkannya atau tidak. Asalnya gampang, istiqomahnya ini yang susah. Ya. Ajaran Al-Quran dan Sunnah gampang, tidak susah. Cuma mengamalkannya ini. Kita mau tidak mengamalkannya. Ya. Demikian, jadi gampang. Tapi kalau ajaran-ajaran selain itu sudah susah dan susah juga diamalkan. Ya, ajarannya susah juga diamalkan. Oleh karena itu hanya segelintir orang yang paham agama ini. Oleh karena itu perhatikan, coba lihat masyarakat. Seakan-akan yang paham agama Islam hanya ustadz, kiai, imam kampung. Itu saja yang paham agama. Coba bayangkan, padahal Islam untuk apa? Untuk seluruh manusia, seluruh kaum muslimin. Itu Islam, ajaran Islam umum. Ya. Tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan. Mau dia ustadz, mau dia kiai, mau imam kampung, sama. Yang penting dia amalkan Islam. Tapi ini perhatikan di masyarakat, seakan-akan yang paham Islam hanya imam kampung, hanya kiai, ustadz. Ya? Itu saja yang paham Islam. Yang lain kami Islam biasa. Coba perhatikan, kami Islam biasa. Jadi Islam yang tidak biasa yang bagaimana ini? Islam biasa. Masa Islam biasa yang tidak sholat? Ya? Jadi orang yang tidak sholat dikatakan Islam apa? Biasa. Orang yang sholat Islam luar biasa. Dari mana seperti ini? Justru Islam itu semua sama. Ya? Semua sama statusnya. Ya. Yang penting dia paham, dia ikuti, oh ada dalilnya dan seperti ini, sudah belajar, dia amalkan, sudah. Selesai. Mau dia ustadz atau bukan sama. Kewajiban dia mengamalkan apa yang dia sudah ketahui. Ya. Sama. Jadi jangan kita sampai tertipu dengan hal yang seperti ini yang terjadi di masyarakat. Kata beliau, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu banyak yang tidak mengetahui. Jelas. Laqad haqqal qawlu, beliau sebutkan ayat di sini ya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala atas kebanyakan dari mereka, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang kafir. Sifat orang-orang kafir, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami menjadikan di leher-leher mereka itu belenggu yang sampai ke dagu-dagu mereka, sehingga mereka pun menghadap ke atas. Menghadap ke atas seperti ini dan tertahan dengan belenggu-belenggu tersebut. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami menjadikan di depan mereka dan di belakang mereka itu sad, itu penghalang. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Hingga Allah SWT jadikan mereka, antara mereka dengan kebenaran tersebut penghalang. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, yang menutupi mereka sehingga mereka pun tidak bisa melihat kebenaran tersebut. Karena mereka tidak mau mengikuti, hingga Allah SWT tutupi mereka. Wa sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka.
engkau peringatkan mereka, atau engkau tidak peringatkan, mereka tidak beriman. Kenapa? Karena asalnya mereka sudah tidak mau mengikuti kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala halangi mereka dari mengikuti kebenaran dan ditutup mata hati mereka sehingga mereka tidak bisa melihat al-haq. Perhatikan, innama tundiru man ittaba'a dzikr wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya bisa memperingatkan manusia yang bagaimana? Man ittaba'a dzikr, yang mau mengikuti adzikr, yaitu Al-Qur'an. Yang mau, orang yang mau mengikuti, maka Allah akan bukakan hidayah baginya. Namun kalau asalnya dia sudah tidak mau ikuti, orang yang akan tertutup mata hatinya, tidak bisa melihat kebenaran. Wa khasyar rahmana bil ghaib, dan mereka takut kepada Allah Ar-Rahman sekalipun mereka tidak melihatnya. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka orang yang seperti ini, kata Allah, berikan kabar gembira kepadanya berupa maghfirah, itu ampunan dan pahala yang mulia, yaitu surga atas amalan-amalan yang mereka kerjakan dan al-haq yang mereka ikuti. Jadi jelas ini dalam surat Yasin yang selalu sebagian kaum muslimin ulang-ulang baca Yasinan, tapi mereka tidak paham maknanya. Ya, tidak paham maknanya. Padahal apa kata Allah dalam surat Yasin itu apa? Innama tundiru man ittaba'a dzikr. Sesungguhnya engkau hanya bisa memberikan peringatan kepada orang yang mau mengikuti Al-Qur'an. Kapan tidak hanya sekedar dibaca, tidak paham, sehingga mereka tidak memahami kebenaran. Kata beliau sini, walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang Risalah Al-Usul As-Sittah. Ya, jadi kita sudah selesai semuanya pembahasan tentang tulisan ini atau kitab kecil ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi insyaallah mungkin pekan depan kita sudah masuk kitab yang baru, yaitu kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid.